Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi penilaian surat berharga. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana metode penilaian obligasi dan juga bagaimana metode penilaian saham. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang penilaian obligasi terlebih dahulu. Jadi, saya kira teman-teman sudah mengetahui ya, untuk obligasi itu gambarannya seperti apa. Namun, untuk refreshment, saya mau menyampaikan bahwa definisi obligasi itu adalah surat utang yang dikeluarkan suatu perusahaan atau negara. Nah, di dalam obligasi itu nanti akan ada pembayaran kupon yang tetap untuk setiap periode. Di dalam obligasi ini ada beberapa istilah penting. Yang pertama adalah nilai nominal atau par value, yang mana nilai nominal ini adalah nilai yang nantinya akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo obligasi. Kemudian tingkat bunga kupon atau kupon rate. Nah, tingkat bunga kupon ini akan dibayarkan oleh penerbit obligasi. Kemudian ada tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau dinotasikan dengan KD. Tingkat keuntungan ini adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value dari aliran kas obligasi. Nah, rumusnya adalah KD sama dengan tingkat bunga bebas resiko ditambah dengan premi resiko. Kemudian ada yang namanya tanggal jatuh tempo atau maturity date. Nah, tanggal jatuh tempo ini di mana saat obligasi jatuh tempo dan nominal obligasi itu dilunasi oleh penerbit obligasi. Kemudian ini adalah gambarannya. Ini contohnya ya, KD atau bunganya itu adalah 10%, kemudian N-nya adalah 15 ya. Jadi di sini N itu adalah jatuh tempo obligasi 15 tahun. Maka untuk apa namanya gambarnya di sini adalah 0 sampai dengan 15 ya, teman-teman. Nah, bunganya dibayarkan saat ini ya, di sela-sela ini. Kemudian untuk memperhitungkan bunganya, rumusnya itu adalah bunga dibagi dengan 1 plus R ya. Kemudian itu untuk tahun pertama. Kemudian untuk yang kedua, bunga dibagi dengan 1 plus R. Karena R-nya di sini itu adalah 10%, maka ini langsung ya. Jadi untuk gambaran lebih jelasnya seperti ini. 1 dibagi dengan 1 plus 10%. Kemudian pangkatnya 2 itu untuk tahun kedua. Untuk tahun ketiga caranya juga sama, hanya berbeda di sini aja, pangkatnya 3. Kemudian untuk yang tahun ke-15 itu di sini pangkatnya 15. Nah, nanti akan dihasilkan nilai obligasinya di sini. Gitu ya, untuk rumusnya atau gambarannya. Nanti kita akan mempelajari lebih detail bagaimana perhitungannya. Kemudian penilaian obligasi ini bisa kita dapatkan dari present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Maka tadi ya rumusnya harga sama dengan bunga dibagi dengan 1 plus KD pangkat 1. KD ini biasanya juga diganti dengan R ya, seperti yang sebelumnya tadi. Oke, nah kemudian untuk yang tahun kedua itu bunga dibagi 1 plus KD pangkat 2. Kemudian sampai dengan tahun ke N, bunga dibagi dengan 1 plus KD pangkat N ditambah nominal. Biasanya nominalnya sudah diketahui ya. Nah, nominalnya itu dibagi dengan 1 plus KD pangkat N. Harganya adalah sigma N, T sama dengan 1, bunga dibagi 1 plus KD pangkat T, karena total semua waktunya ya.
ditambah nominal dibagi 1 plus KD pangkat N. Maka didapatkan rumus akhir yaitu harga di sama dengan bunga dalam kurung PVIFA KD N ditambah nominal PVIF KD N gitu. Nah, ini untuk penjelasannya. Jadi hubungan antara bunga kupon I dengan keuntungan yang disyaratkan atau KD. Jika KD atau keuntungan yang disyaratkan sama dengan I, sama dengan bunga kupon, maka obligasi dijual pada nominal nilai par. Jika KD lebih dari I, maka obligasi dijual dengan diskon. Jika KD kurang dari I, obligasi dijual dengan premi atau premium. Nah, walaupun terdapat diskon dan premi, akan tetap pada akhirnya akan menyatu atau converge ke nilai nominal obligasinya. Gitu. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Jadi, diketahui obligasi dengan nominal 1 juta dengan kupon 20% dibayar setiap tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Maka bisa diketahui KD atau kuponnya itu tadi atau rate-nya itu adalah 20%. Maka nilai parnya itu ya kita masukkan yang rumus yang tadi, rumus yang sebelumnya, yang ini ya, rumus yang ini. Harga sama dengan 200.000. 200.000 dari mana? 200.000 ini adalah 1 juta dikali dengan 20%. Seperti ini ya. Jadi 1 juta dikali dengan kuponnya adalah 20%. Maka didapatkan harga 200.000. Kemudian PVIFA KD ya rumusnya itu adalah 20%. 20%-nya dari mana? Dari kuponnya. Kemudian koma N, N-nya itu adalah 10 tahun ya, ditambah 1 juta, yang mana 1 juta ini tidak didiskontokan, 1 juta PVIF 20%, 10, maka hasilnya adalah 999.980. Maka nanti, ini salah ya, 1 juta dikurangi 99 itu tadi ya, maka nanti hasilnya silakan teman-teman hitung sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya nih Bu, ternyata KD-nya bukan 20% ya teman-teman tinggal ganti aja. Jadi misalnya nanti seperti yang sebelumnya ya, KD 25%. Mana ya? Harga di diskon ya. Harga sama dengan 200.000. 200.000 ini masih sama ya. 1 juta dengan kupon 20%. Kemudian PVIFA dengan KD yang ini 25%. Jangka waktunya masih sama ya. Karena di sini tidak dikatakan 10 tahun. Maka kita ikut di soal yang di atas yaitu 10 tahun. Ditambah dengan 1 juta. PVIF 25%, 10 gitu. Sehingga nanti diskonnya 1 juta dikurangi 826.843,5 gitu. Nah, kemudian hasilnya adalah 173.156. Kalau KD-nya berganti menjadi 15%, nah maka harganya ini masih tetap sama ya teman-teman karena kuponnya adalah 20%. Yang berubah adalah KD yang ini ya, yaitu 15%. Sehingga 200.000 PVIFA 15%, 10. 10 itu tetap ya 10 tahun ditambah dengan 1 juta PVIF 15%, 10. Sehingga premi yang didapatkan adalah 1238579 dikurangi 1 juta. Preminya adalah 238.579. Seperti itu ya, itu untuk penilaian obligasi. KD-nya ini
Ada 20%, kemudian 25% sama 15%. Kemudian yang berikutnya, jadi di dalam obligasi itu ada yang namanya yield ya. Yield itu ada tiga, yaitu yield to maturity atau YTM. Kemudian ada yield to call atau YTC dan yield obligasi. Nah, YTM ini adalah tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor kalau misalnya obligasi itu dipegang, tidak dijual sama sekali sampai dengan jatuh tempo atau maturity date-nya. Biasanya kan ada jatuh temponya ya, ada jangka waktu 3 tahun, ada jangka waktu 5 tahun, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yield to call atau YTC. Ya, YTC ini adalah tingkat keuntungan investor jika obligasi tersebut dilunasi sebelum jatuh tempo. Kemudian yield obligasinya adalah hasil dari bunga dibagi dengan harga pasar obligasi. Gitu. Nah, ini di sini ada juga obligasi tingkat bunga setiap semester. Nah, kalau tingkat semester ini biasanya kalau kebanyakan ya bunga itu kan dibayarkan 1 tahun sekali. Nah, maka kalau misalnya tiap semester, semester itu kan 6 bulan ya teman-teman, maka dalam 1 tahun itu dibagi menjadi dua, gitu. Jadi dibayarkan selama 2 kali dalam setahun. Nah, kalau seperti itu nanti perhitungannya akan disesuaikan. Jadi bunga kuponnya nanti dibagi dua, jangka waktunya nanti dikalikan dua, sama tingkat diskontonya dibagi dua, gitu. Tapi kalau misalnya 1 tahun, maka ya tidak perlu dibagi dua ya, karena itu kan bukan merupakan semester. Nah, ini contoh soalnya ya. Diketahui obligasi dengan nominal 2 juta dengan bunga kupon 10% dibayar setiap tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Nah, tingkat diskontonya adalah 10%. Maka kita menyesuaikan ya dengan aturan ini. Bunga kupon dibagi dua, jangka waktu dikalikan dua, sama tingkat diskonto dibagi dua. Bunga kuponnya berapa? Bunga kuponnya adalah 10%. Maka dibagi dua sama dengan 5%. Yang mana hasilnya adalah 2 juta ini tadi dikali dengan 5% ya. Hasilnya bunga kuponnya adalah 100.000. Kemudian aturan yang kedua adalah jangka waktunya. Jangka waktu itu ada 10 tahun. Maka di sini kita tuliskan 10 dikali 2 ya. Maka hasilnya adalah 20 tahun. Gitu. Kemudian tingkat diskontonya. Tingkat diskontonya itu adalah 10%. Sehingga kalau setiap semester harus dibagi dua, maka 10 dibagi dua adalah 5%. Seperti itu ya untuk perhitungan obligasi dengan tingkat bunga setiap semester. Tapi kalau misalnya mereka tidak membayarkan bunga setiap semester, maka perhitungan ini tidak perlu karena kita hitungnya dalam 1 tahun. Nah, ini ada soal latihan. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan untuk obligasi ya. Kemudian obligasi dengan tingkat bunga tiap semester. Di sini dicontohkan 5% untuk tingkat bunganya selama 20 tahun. Tahunya dari mana? Karena 0,05 ini adalah 5% ya. Kemudian tahunnya di sini adalah 20 tahun. Gitu. Nanti teman-teman perhitungkan seperti ini. Nah, hasilnya ada berapa gitu ya. Kemudian dengan harganya kita cari harga berarti 100.000 dikali dengan PVI FA yaitu 5% itu adalah KD-nya. Kemudian 20 itu adalah tahunnya ditambah dengan 2 juta. PVIF 5%, 20 sama dengan adalah 100.000 dikali 12,622 ditambah 2 juta dikali dengan 0,37689. Maka hasilnya adalah
2 juta. Teman-teman, kalau yang harga ini bisa teman-teman tengok rumusnya di slide yang sebelumnya ya. Di slide yang ini ya, ini rumusnya. Jadi bunga PVIFA KDN plus nominal PVIF KDN. Kemudian yang berikutnya adalah resiko obligasi. Jadi resiko obligasi itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu adalah tingkat bunga. Kalau tingkat bunga itu naik kan biasanya Bank Sentral itu menaikkan suku bunga ya. Kalau tingkat bunganya naik maka harga obligasinya turun. Kenapa? Karena kupon yang ditawarkan di obligasi lama itu menjadi kurang menarik dibandingkan dengan obligasi baru yang menawarkan bunga lebih tinggi, ya. Tapi kalau misalnya tingkat bunga turun, maka harga obligasinya akan naik. Jadi hubungannya ini berbanding terbalik gitu ya. Karena kupon obligasi lama itu nanti akan menjadi lebih menarik dibandingkan dengan obligasi baru yang menawarkan bunga yang lebih rendah. Nah, terdapat di sini contoh ya, terdapat obligasi A dengan kupon 10%. Jika tingkat bunga pasar naik menjadi 12%, investor itu menjadi tidak tertarik dengan obligasi A karena kuponnya itu lebih lebih rendah daripada tingkat suku bunganya ya. Tapi kalau misalnya tingkat suku bunga di pasar itu turun menjadi 7%, maka obligasi A itu akan laku keras. Kenapa? Karena harga obligasinya naik. Gitu. Itu eh, contoh sederhananya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini resiko obligasi. Jadi, kalau tadi yang pertama adalah tingkat bunga, yang kedua itu adalah jangka waktu. Kalau teman-teman invest di obligasi dan teman-teman itu ngehold atau tidak menjualnya dalam jangka waktu yang lama, maka obligasi itu akan semakin sensitif ya. Karena harga obligasi itu sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, kayak yang tadi kita contohkan di slide sebelumnya. Kemudian, contohnya di sini ada dua obligasi sama-sama dengan kupon 10% ya. Tapi selama 3 tahun, tapi yang satu itu 3 tahun dan yang satu lagi itu adalah 10 tahun. Jika suku bunga pasar naik dari 10% ke 12%, obligasi yang 10 tahun akan turun. Harganya lebih besar dibanding obligasi yang 3 tahun gitu ya. Karena kan jangka waktunya semakin panjang ya. Jadi kalau suku bunga naik turun, itu harga obligasinya juga akan terpengaruh gitu ya, seperti yang contohnya tingkat bunga tadi. Maka beberapa apa namanya konsultan keuangan itu mereka lebih merekomendasikan untuk tidak terlalu lama ya untuk obligasinya gitu. Tapi nanti kembali ke preference masing-masing individu. Kemudian ini adalah obligasi tanpa bunga kupon atau zero coupon bond. Rumusnya lebih sederhana ya teman-teman. Jadi harganya itu didapatkan dari nominal dibagi dengan 1 plus R pangkat N. R-nya itu adalah tingkat bunga yang diisyaratkan ya, atau KD. Nah ini contohnya. Obligasi dengan nominal 1 juta, jangka waktunya adalah 10 tahun, kemudian R-nya atau tingkat bunga yang disyaratkan adalah 10%. Maka kita menghitung harga obligasinya, ya 1 juta dibagi dengan 1 plus 10% atau 0,1 pangkat 10, karena 10% ya untuk tingkat bunganya ya yang ini. Gitu, sehingga kita dapatkan nominalnya adalah 385.543 gitu. Nah, ini ada beberapa contoh obligasi negara yang umumnya dijual di Indonesia ya. Contohnya kayak obligasi negara retail, itu salah satu produknya itu adalah ORI. Nah, ORI ini ada contohnya
ada beberapa ori ya. Nah, salah satunya adalah ori 024. Penerbitnya adalah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Nah, tenornya atau lama obligasinya sampai dengan jatuh tempo itu adalah 3 tahun. Kemudian bunga atau kupon yang dibayarkan itu adalah tetap atau fixed rate. Kemudian misalnya terakhir itu ada ya yang 6,10%. Bisa nggak misalnya diperjualbelikan kembali? Nah, maka bisa. Jawabannya adalah bisa. Ya, setelah masa holding period selesai atau setelah jatuh tempo, ya. Nah, ori ini biasanya digunakan untuk menutup defisit APBN gitu. Kemudian ada Saving Bond Retail atau SBR. Salah satu produknya itu adalah SBR 13. Penerbitnya adalah pemerintah Indonesia sendiri. Kemudian jangka waktunya itu 2 tahun. Kemudian kalau kuponnya itu floating ya atau mengambang dengan batas minimal. Bisa diperjualbelikan nggak? Nggak ya. Jadi SBR ini hanya bisa dicairkan saat jatuh tempo atau early redemption gitu. Nah, ini ada juga suku retail atau SR. Ini termasuk ke obligasi syariah ya. Untuk plafonnya itu 3 tahun. Kemudian imbal hasilnya itu tetap atau fix. Misalnya 5,95% per tahun ya. Kalau selama 3 tahun ya berarti 5,95 gitu. Nah, di sini ada dasar hukumnya yaitu akad ijarah atau sewa. Bisa diperjualbelikan nggak bisa ya. Kemudian ada ST atau suku tabungan. Salah satu produknya adalah ST10. Tenornya itu 2 tahun. Ini sama kayak yang saving bond retail atau SBR. Imbal hasilnya itu floating with floor atau mengambang di bawah batas minimal. Ini tidak bisa diperjualbelikan juga, tapi bisa early redemption. Kemudian ada surat utang negara atau SUN itu salah satu produknya adalah FR 0096 atau fixed rate. Nah, ini biasanya dijual di pasar perdana dan juga sekunder. Kemudian setelah obligasi kita masuk ke penilaian saham ya teman-teman. Saham itu adalah surat tanda kepemilikan seorang individu terhadap suatu perusahaan gitu ya. Kemudian harga saham itu adalah present value dari aliran kas yang relevan yang akan diterima oleh pemegang saham di masa yang akan datang. Nah, aliran kasnya itu di dalamnya ada dividen dan juga capital gain atau biasanya capital loss ya. Kemudian tingkat keuntungan yang diisyaratkan itu ada kodenya KS. Kalau obligasi itu KD, kalau saham itu adalah KS. Ini rumusnya. P0 sama dengan PV sama dengan D1/1 plus KS ditambah P1/1 plus KS pangkat 1. Ini ada contoh soalnya ya. Saham diperkirakan setahun mendatang harganya 2.000. Saham diperkirakan akan membayar dividen sebesar 500 setahun mendatang. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan itu adalah 20%. Ya, maka berapa harga saham itu ya? Nanti teman-teman menghitung present value-nya. Ya, nanti ada contoh soalnya. Kemudian saham yang dipegang selamanya. Di sini eh, ada 3 model ya. Ada model dividen konstan, kemudian dividen dengan tumbuh dengan pertumbuhan konstan atau constant growth stock, sama model dividen dengan tingkat pertumbuhan berbeda atau non-constant growth stock. Nah, ini rumusnya. Ya, ini ada contoh soalnya juga. Saham yang dipegang selamanya dengan dividen konstan sebesar 400 per tahun, berapa harga yang pantas untuk saham itu jika keuntungan yang diisyaratkan adalah 10%. Jadi nanti teman-teman tinggal menghitung aja. Ya, PO sama dengan D per KS. Yang mana D-nya itu adalah 400.
dibagi dengan KS-nya itu adalah 10%. Gitu. Nah, nanti teman-teman hitung hasilnya ada berapa. Gitu ya. Itu untuk perhitungan sederhananya. Kemudian yang berikutnya ini adalah model dividen dengan pertumbuhan konstan. Tapi di sini ada syaratnya ya, KS lebih besar dari G. Suatu perusahaan baru saja membayar dividen 1.000 yang akan tumbuh pada pertumbuhan konstan itu 5%. Jika tingkat keuntungannya yang disyaratkan adalah 13,4%, berapa harga yang pantas untuk saham ini? Nah, nanti teman-teman tinggal menghitung aja ya. Jadi 1.000 dibagi dengan KS-nya itu adalah 5% dikurangi G-nya adalah 13. Sorry, sorry. KS-nya adalah 13,4%. Jadi seperti ini ya. 1.000 dibagi dengan KS-nya 13,4 dikurangi 5%. Kayak gini ya. Nanti hasilnya ada berapa. Silahkan teman-teman mencoba untuk menghitungnya. Kemudian di sini ada model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda ya. Di sini ada rumusnya D1/1 plus KS1, KS2 sampai dengan KSN. Nah, yang ini, yang D1 sampai dengan N itu adalah present value dividen selama pertumbuhannya tetap. Tapi kalau yang bagian ini itu adalah present value nilai horizon atau tingkat pertumbuhan yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Suatu perusahaan membayar dividen sebesar 1.150. Saham perusahaan diharapkan tumbuh per tahun 30% sebelum menjadi konstan 8% di tahun ketiga dan seterusnya. Jika tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau KS itu adalah 13,4%, maka teman-teman diminta untuk menghitung harga sahamnya. Caranya adalah seperti ini ya. Yang pertama-tama teman-teman harus menghitung dividen tahun pertama sampai dengan tahun keempat. Rumusnya ini ya. DT sama dengan DT min 1 dikali 1 plus G. Yang mana 1, ini beruntun ya. 1.150 itu dari soal ini ya. Pembagian dividen yaitu 1.150. Kemudian yang berikutnya rumusnya ini 1 plus 30%. 30%-nya dari mana? Dari expected, sorry, saham perusahaan yang diharapkan tumbuhnya per tahun 30%. Gitu, maka didapatkan hasilnya adalah 1.495. Ini tahun pertama. Tahun kedua berarti 1.495 didapatkan dari sini, dari dividen tahun pertama, dikali 1 plus 30%. Ya, masih sama. Maka didapatkan hasil 1.900 sekian. Kemudian tahun ketiga berarti 1.900 sekian dikali dengan 1 plus 30%. Hasilnya adalah 2.000 sekian. Nah, tahun keempat, hati-hati di sini ada perbedaan ya. 2.500 dikali 1 plus 8%. Kalau tadi 30, kalau yang sekarang adalah 8. 8% dari mana? Didapatkan dari soal ya ini. 8% dimulai tahun ketiga, yang mana ini menjadi konstan. Itu ya. Maka hasilnya adalah 2.728 gitu. Kemudian yang berikutnya, teman-teman harus menghitung harga saham di tahun ketiga dengan dasar perhitungan yang dari dividen tahun keempat ini, ya. Sehingga 2728
Kemudian keuntungan yang disyaratkan yaitu 0,134 atau 13,4%. Ini dari apa namanya soalnya. Kemudian dikurangi dengan 0,08 atau 8%. Itu adalah yang ini ya, konstan dari tahun ketiga gitu. Dari soal juga ya. Kemudian hasilnya adalah 50, sorry 50.519 seperti itu. Nah, sudah ketemu nih harga saham di tahun ketiga, maka kita lanjutkan. Kita mendiskontokan nilai saat ini atau P0 dengan cara nilai sekarang dari dividen tahun satu sampai ketiga D1, D2, D3 ya yang kita perhitungkan di poin pertama. Kemudian harga saham di akhir tahun ketiga ya. Jadi caranya PV dan menggunakan rumus ini ya, PV sama dengan CF. CF itu adalah cash flow dibagi dengan 1 plus KS pangkat T. Maka apa namanya 1495 itu didapatkan dari perhitungan dividen yang ini. Ya, ada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga 1495 dibagi dengan 1 plus KS-nya adalah 13,4%. Maka didapatkan 1.300. Kemudian yang tahun kedua dividennya adalah 1943. Didapatkan dari mana? Sama, dari sini ya, 1943. Tahun ketiga sama ya. Hati-hati ya kita melihatnya dividennya. Nah, kemudian baru kita mencari harga saham di akhir tahun ketiga yaitu price yang tahun ketiga. Gitu. Didapatkannya dari mana? Dari harga yang sebelumnya kita dapatkan ini ya. P3 adalah 50.519 dibagi dengan 1 plus R-nya sama ya, tingkat diskontonya atau KS, yaitu adalah 13,4%, maka didapatkan hasil 36.375. Nah, kemudian setelah itu kita baru lanjut menghitung nilai saham saat ini. Caranya gampang ya, tinggal ditambahkan ini semuanya. Maka didapatkan hasil 39.204 gitu ya. Nah, ini untuk gambarannya G1-nya 30%, kemudian G2-nya setelah berubah apa namanya menjadi konstan itu 8% ya sampai seterusnya. Price-nya juga 53.045. Tuh, ini gambarnya. Kemudian ini ada yang namanya pertumbuhan saham atau G. Basisnya adalah aliran kas atau cash flow, kemudian dividen per saham atau DPS, kemudian earning per share atau EPS. Nah, untuk menghitung pertumbuhan, G itu adalah growth ya, teman-teman. Maka kita perhitungkan dengan rumus ROI atau Return on Investment itu adalah profitabilitas ya, dikali dengan tingkat penginvestasian kembali atau investment rate. Nah, ini contohnya. EPS-nya adalah 100, dividennya adalah 70, maka tingkat penginvestasian kembali adalah EPS-nya 100 dikurangi dengan dividen 70 dibagi dengan 100 dibagi dengan EPS-nya. Ya, sama dengan 30%. Nah, baru kita memperhitungkan G-nya. ROI-nya sudah diketahui ya 40%. Maka G itu adalah ROI 4% atau 0,4 dikali dengan tingkat penginvestasian kembali atau 30% didesimalkan 0,3. Nah, maka hasilnya adalah 12% gitu. Kemudian di sini ada metode kelipatan itu menggunakan
PER atau Price Earning Ratio dan juga PBV atau Price to Book Value. PER ini rumusnya adalah harga saham per lembar dibagi dengan earning per share atau EPS ya. Kemudian PBV itu bisa digunakan dengan rumus harga saham per lembar dibagi dengan nilai bukunya atau biasanya juga memperhitungkannya menggunakan Tobin Square ya. Jadi ada beberapa cara untuk memperhitungkan metode kelipatannya. Kemudian ini yang terakhir adalah saham preferen. Kalau saham preferen ini dia mempunyai karakteristik gabungan antara saham dan obligasi. Nah, untuk pembayaran dividennya itu sama ya seperti saham biasa, tapi dia berdasarkan presentasi tertentu dari nominal saham preferen, misalnya obligasi. Kemudian kalau perusahaannya itu gagal untuk membayarkan dividen, maka perusahaan tidak dapat dibangkrutkan atau dia tidak seperti obligasinya. Nah, ini rumusnya ya. Harga sama dengan PV atau present value ya. Sama dengan dibagi dengan satu plus KP pangkat satu, KP pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan infinity, di mana D-nya itu adalah dividen saham preferen D persen dikali dengan nominal. Atau bisa disederhanakan dengan rumus ini ya, D dibagi KP. Nah ini contohnya. Kalau misalnya nilai nominal saham preferen itu 1.000, dividennya 10%, kemudian tingkat keuntungannya 5%, sorry 15%, maka berapa sih harga sahamnya? Maka teman-teman tinggal dikalikan aja. Ya, D persen dikali nominal. Berarti 10% dikali dengan 1.000 gitu. Misalnya 100 gitu ya. Nah, maka kita masukkan di rumus ini. 100 dibagi dengan 15%. Gitu. Nah, nanti maka hasilnya adalah berapa gitu. Caranya seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu adalah eh, materi untuk valuasi saham atau valuasi surat berharga. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.